pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini dengan maksud ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materinya tentang analisis regresi atau linear dan berganda. Kepada pemateri 1, saya persilakan. Yang berikut pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas X atau dan variabel terkait Y. Tujuan di sini ada 4 tujuan. Yang pertama itu mengetahui kuat atau lemahnya hubungan variabel. Yang kedua, memprediksi nilai baru atau forecasting. Yang ketiga, menilai pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Yang keempat, dalam metode numerik, regresi digunakan untuk membangun model pendekatan atau approximation terhadap data, sering dipakai saat data tidak mengikuti pola X. Regresi linear sederhana digunakan bila hubungan melibatkan satu variabel bebas X dan satu variabel terkait Y. Bentuk persamaannya Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0. B slope atau kemiringan atau perubahan Y untuk setiap perubahan 1 unit X. Cara menentukan A dan B atau metode kuadrat terkecil atau least square. Yang berikut B sama dengan N dikali sigma X Y kurang sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikurang B sekali sigma X dibagi N. Tujuan metode least square mencari garis yang meminimalkan total error Y kurang Y kuadrat 2. Yang berikut langkah-langkah perhitungan. Siapkan data X dan Y. Hitung sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat. Hitung B atau kemiringan, hitung A atau intercept, bentuk persamaan regresi. Gunakan untuk prediksi nilai Y baru, Y sama dengan A tambah BX. Contoh singkat, data X sama dengan 123, data Y sama dengan 235. Hitung sigma X sama dengan 6, sigma Y sama dengan 10, sigma XY sama dengan 23, sigma X kuadrat sama dengan 14, N sama dengan 3. B sama dengan 3 kali 23 kurang 6 kali 10 per 3 kali 14 kurang 6 pangkat 2 sama dengan 69 kurang 60 per 42 kurang 36 sama dengan 9 per 6 sama dengan 1,5. A sama dengan 10 kurang 1,5 kali 6 per 3 sama dengan 10 kurang 9 per 3 sama dengan 0,33. Y sama dengan 0,33 tambah 1,5 X. Yang berikut regresi linear berganda digunakan bila terdapat lebih dari satu variabel bebas. Contoh, Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Tujuan menilai pengaruh banyak faktor X1, X2, X3 terhadap Y. Mengukur faktor mana yang
paling signifikan membuat model prediksi lebih kompleks. Bentuk umum persamaan Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah BK, XK. Metode penyelesaian, metode matriks atau least square. Koefisien regresi dicari menggunakan matriks normal equation. B sama dengan XT, X pangkat negatif 1 XY, di mana X sama dengan matriks variabel bebas atau termasuk kolom 1 untuk intercept. Y sama dengan vektor nilai variabel terikat. B sama dengan vektor koefisien regresi A, B1, B2. Metode ini banyak dipakai dalam metode numerik karena sistematis, mudah diimplementasi pada komputer, cocok untuk data besar. Baik, contohnya itu persamaannya itu sama dengan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Di mana di sini data kecilnya yaitu X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, Y sama dengan 5. Nah, setelah itu X1-nya itu 2, X2-nya 1, Y-nya 6. Setelah itu X1-nya 3, X2-nya 4, Y-nya sama dengan 10. Dalam metode numerik kita bentuk matriks yaitu X sama dengan matriks berukuran 3 kali 3 yang dimana baris pertama ada 1 1 2, baris kedua ada 1 2 1, baris ketiga ada 1 3 4. Setelah itu Y sama dengan vektor kolom yaitu 5 6 dan 10. Lalu kita hitung XT X buka kurung XT X pangkat min 1, XY sama dengan B buka kurung XTX pangkat min 1, XY. Jadi hasil akhirnya itu Y sama dengan 12 tambah 12X tambah 0,9X. Sekian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Baik, kepada saudara Sela kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara menentukan apakah suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen? Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, baik kepada saudara dari Chen persilakan. Baik, saudara kelompok 1, pertanyaannya, jika regresi menunjukkan hubungan positif antara jalan berharga dan nilai ujian, apa maknanya? Terima kasih. Pada kelompok lain saya persilakan. Baik, kepada saudari Ella kami persilakan. Baik, saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan nilai intercept dan slope pada regresi ujian? Baik, terima kasih. Kepada kelompok lain kami persilakan. Baik, kepada saudari Elvi kami persilakan. Baik, saya dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana cara menulis persamaan regresi linear ganda dengan 3 variabel independen? Baik, terima kasih. Kepada kelompok lain, baik kepada saudara Juan kami persilakan. Saya dari kelompok 7 dan pertanyaan ini tentang cakap. Jika diketahui Y sama dengan 5 tambah 3X1 tambah 2X. Pertanyaannya, jika koefisien determinasi adalah 0,75, berapa persentase variasi Y yang dijelaskan oleh variabel X? Baik, terima kasih. Kepada kelompok lain kami persilakan. Baik, kepada saudara Rafi kami persilakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara menguji signifikan koefisien regresi menggunakan uji tes dalam model berkarya? Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami menutup sesi presentasi kami. Sekian dan terima kasih.